ikutan meriang juga. Akhirnya kita suruh PCR positif semua. Kayak gini kalau ke distrek aja, kalau dia sendiri juga pusing gitu loh, karena mama kan masih di ICU kan sampai hari ini. Nah, hari ketiga udah lumayanan banget, udah kayak hampir kayak normal. Tapi ya qadarullah, ya apa makin drop. There's only love moves between us. There's only bond that never lose. There's only bond that never Hari berapa ini kita di rumah nggak keluar? Aku keluar vaksin Ukasya kita, Iya. sama keluar aku vaksin diri Ya, aku sendiri. vaksin Ukasya kan kagak turun kayak, ya maksudnya cuma di depan. Iya, itu udah sesuatu melihat jalanan. Masya Allah. Masya Allah, udah alhamdulillah. Ya udah sebulan lah. Tapi ya kalau jalanin aku kan ke rumah papa gitu kan. Ya aku ikut ke pemakaman. Iya bener. Gitu aja ya, bener-bener yang urgent aja ya kan. Iya. Gila sih, ini aduh, Masya Allah ya. Ujian selama COVID ini tuh bener-bener bukan buat kita doang ya, dari mulai kehilangan kalau kita tuh, tapi ya memang ngerasain juga. Maksudnya kita mau ngeluh juga ngelihat banyak orang, banyak yang dalam kesulitan juga gitu. Jadi kita ya udah ya ini manusia, kita itu nggak punya apa-apa, kita tuh sekecil ini. Iya, sampai apa ya, kayak oksigen aja tuh susah ya. Iya. Sebegini apa ya, mudah dan gratis udah Allah kasih ke kita. Kadang-kadang aku kurang bersyukur sampai ngelihat kemarin tuh, ngelihat mama papa bener-bener yang kita sekeluarga pusing nyariin oksigen gitu. Itu bener-bener kayak ditabok banget. Ya udah, kita bener-bener kita nothing, kita tuh nothing. Yang katanya Shirin mau Zoom. Iya. Kangen Kita- banget ya sama aku. Sama aku, Oh, ya sama sama kamu juga lah. Semuanya aku tuh kangen sama ponakan-ponakan. Dari kemarin tuh galau, pengen ketemu belum bisa, masih takut kan. Ya kita sama-sama saling ngejaga aja lah. Tapi nanti mau ini dulu sih, mau PCR dulu katanya, terus Iya. kita mau kumpul gitu. Tapi Shirin doang. Yang sebelum kita cerita lebih jauh, aku ambilin kamu wafer cita rasa Itali. Wow, mau Sebentar dong. ya. Mau. Ini sayang, aku ambilin wafelo butter caramel. Jadi kan enak sambil cerita, sambil kita ngemil nih. Oh iya, enak banget. Thank you banget sih. Tuh. Si Hawa dong. Apa namanya, kan kita hampir tiap hari masih video callan kan, aku sama Shirin sih, terus nanti kan ngobrol sama Adam Hawa juga tuh. Jadi Hawa sekarang, katanya kemarin di YouTube dia ngomong ya, gue belum lihat tuh. Setiap ngeliat Ukasya lehernya mana? Ukasya lehernya nggak ada. Ukasya gak ada leher. Tapi emang jangan kan Hawa, aku aja nanya, yang anak kita lahirnya di mana yang? Jahat, ada tahu lehernya. Kan makanya aku posting nih fotonya, tling, ada kan foto Ukasya bersama dengan lehernya. Tapi emang dia makin cabi, gemes banget, Masya Allah. Makanya kalau emang bisa, pengen gitu, ya udah Shirin PCR, ya udah Shirin sama kesini aja gitu loh, nggak apa-apa kan? Apa-apa. Dan mereka juga nggak pernah keluar. Iya, maksudnya kita sama-sama di rumah aja. Anyway, wafelo butter caramel ini nikmat no debat. Udah gitu ya guys, butternya itu wangi banget dan karamelnya tuh manis, pokoknya mantap banget. Iya sayang, makanya aku suka banget. Udah gitu ya, krimnya lumer berlimpah. Nih buktinya bisa sampai digeser kayak gini tuh. Set. Iya, aku juga sering kayak gituin. Soalnya memang
Iya yang makanya kita tuh wajib banget stok Wafelo butter caramel di rumah. Tapi kita jangan stok cuma dibuat di rumah kita doang. Kita juga harus stokin tuh di rumah keluarga-keluarga kita. Ya, Makanya di rumah. Shirin, aku udah beli sih, udah beli banyak. Aku mau kirim ke Shirin juga. Iya kamu tadi aku pikir dus-dus apaan itu? Wafelo butter caramel. Ada Wafelo coklat juga. Wafelo, Wafelo, delicioso. Oke, assalamualaikum. Jadi hari ini bintang tamu kita adalah orang-orang yang sangat saya kenal. Ya, kalau sebelumnya aku Kita live meetingnya. nggak, karena kan kayak gue kan mungkin orang penonton ini kan bakalan tayang setelah yang gue wawancara beberapa artis tayang. Jadi kayak ngeliatnya gue mulai nge-zoom. Hi, how are you? Say, gimana kabarnya Kak Irwan? Gue mau ngechat Kak Irwan, gue Baik. takut. Sebenarnya kita kayak bintang tamu jadi Iya. Alhamdulillah Irwan Syah. baik. Kak Irwan gimana? Udah negatif ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi Masya Allah ya, hari ini Wisnu yang demam 39, pusing kepala gue langsung. Tapi masa Wisnu kena yang ketiga kalinya, Rin? Jangan dong, mau jadi ikon corona apa bagaimana? Ya makanya. Enggak, mau kena di mana? Hai baby. Ini Wisnu. Lu sehat? Wisnu sehat? Jenggot gimana dong? Adam kemarin ngeliat fotonya Abi waktu muda nggak ada jenggotnya ya? Terus Adam reaksinya gimana? Kaget ya? Iya. Nah, terus nih, Kok Abi waktu muda gak ada jenggot? iya, terus sekarang jenggotnya Karena apa? ya karena belum numbuh. Adam ntar juga gede ada jenggotnya. Tapi kan dapat adik waktu itu belum nemu. Iya, nanti Adam udah tua kayak Abi ya, ada jenggot mau. Wah, Kenapa? Berdua. Mana yang manggil anak gue nggak ada leher terus? Hawa itu mah. Iya mana orangnya? Di atas kayaknya. Kangen banget nih. Kangen banget ya, Masya Allah. Tanya dong, Ukasha mana Ukasha? Papi Irwan baru sembuh dari corona. Adam kenapa? Bau banget. Hey, sampai sini loh. Dan Ya guys, jadi hari ini kita nge-zoomnya nggak penting karena kita kangen, udah gitu aja sih sebenarnya konsepnya. Dan tim kreatif kita udah hopeless, nggak tahu mau ngapain lagi ya kan? Jangan dong. Lingo. jadi kayak udah Ya kamu kesini aja. Kesini. PCR dulu. Iya kan? Dek, kumpul di sini aja, PCR dulu. Ada mak lu di sini. Iya, gue juga kangen. Kemarin gue juga nangis. Gue bilang, oh Wisnu gue kangen keluarga gue, gimana ya? ya sama kita juga kangen. Iya, kangen banget. 5 menit ya, 10 menit ya. Udah anak. Kalau mau kayak gitu tuh, ntar kita juga begitu ya. Iya, anaknya gimana dong? Lama kita gitu dong. Enggak, jadi Dam jangan lama-lama ya. Iya. Janji, promise. Enggak, jadi kayak udah anak gak ada kerjaannya nonton, main game, nonton, main game, terus mau ngapain lagi ya kan? Sama gue juga udah bingung. Gue Lagi tuh bingung. Apa ngeliat Ukasha tuh kayak Ukasha ya alhamdulillah kan belum terlalu ngerti ini ya, tapi dia tuh bisa bosenan loh. Jadi saking dia bosennya Bisa bosenan. sih emang bosenan banget tuh anak sama kayak emaknya. Gendong sama Ironi. Enggak, yang aku gendong itu yang terkocak. Gue gendong dia tuh udah nggak mau di kamar, pengennya keluar. Terus udah gitu, gue tes kan, ya anak setiap di kamar tuh nangisnya langsung kayak dibuat-buat gitu loh, gitu. Terus pas gue bawa keluar kamar, langsung diem, masuk lagi, akhirnya gue tes nih anak kayaknya udah ngerti banget ya. Akhirnya gue tes di pintu. Jadi gue ke kanan, ke kiri, masuk keluar kamar gitu. Pas gue masuk dia, pas keluar dia diem, gitu. Dia nggak mau di kamar, maunya jalan-jalan. Tapi ya. Inilah Masya Allah. waktu anak-anak gue seumur Ukasha kan kerjaannya gue keliling taman, main kemana-mana, kesian. Terus gimana? Jadi Gue sampai hafal loh
ada noda hitam di dapur gue yang tadinya gue nggak pernah merhatiin, sampai baretan yang ada di kompor aja gue sampai tahu, sampai hafal. Iya, dan gue seneng deh kalau ada ngezoom gini kan gue pakai eyeliner, jadi eyeliner gue nggak beku. Terus gimana? Kak Irwan kemarin COVID-nya gimana? Berapa hari? Cerita dong, lu kan belum cerita di vlog sebelumnya. Cuma 5 hari kan, Insya Allah. Nggak ada simptom apa-apa. Dia caranya juga tinggi, alhamdulillah. Jadi kayak cuman kepapar gitu doang ya? Ya, jadi kan awal dari Fanda itu kan terpaparnya semuanya kan. Dari keluarga ya? Enggak, soalnya kayak banyak yang bilang karena kita ke puncak ya. Kan orang nggak tahu kan, maksudnya kalian harus cerita. Jadi orang banyak yang bilang nggak taat prokes sih, liburan bla bla begitu. Puncak dan kena COVID tuh jauh banget jaraknya ya. Iya, karena baru tayang aja. Bahkan pulang dari puncak pun kita udah PCR berapa kali lagi, negatif, alhamdulillah. Karena kan waktu itu aku juga mau foto, aku PCR juga tuh negatif, alhamdulillah. Terus sampai akhirnya ya aku nggak tahu si adiknya Irwan pasti karena masih kerja kan, dia mobile kemana-mana. Iya, itulah kita nggak pernah tahu. Kadang-kadang kan namanya mungkin pas lagi minum ya, lagi makan, ya kan nggak tahu ini terpapar lah. Papar datang ke sini, kan nggak ada gimana ya, namanya ada sendiri gitu kan, dan dia belum ada gejala. Kayak sudah aja datang ke sini kan. Iya kan mana kita tahu gitu kan. Tiba-tiba besokannya dia menggigil, langsung ngabarin Irwan kan, gue menggigil nih, terus gue bilang udah lu swab gitu, soalnya kayak simptomnya gitu, dan anak-anak ikutan meriang juga. Akhirnya kita suruh PCR positif semua. Satu rumah sampai mama papa kan akhirnya, itu makanya minggu kemarin itu minggu terberat deh buat kita sampai sekarang ya. Sebenarnya sampai sekarang tuh masih minggu terberat. Irwan tuh masih kayak gini kalau ke distrek aja, kalau dia sendiri juga pusing gitu loh, karena mama kan masih di ICU kan sampai hari ini. Ya bismillah ya, mudah-mudahan yang nonton jangan lupa doain mama semuanya. Tolong banget doain. Iya, kita kan nggak pernah tahu ya. Siapa tahu ada doanya nembus langit, bismillah. Amin ya Allah. Dikabulin. Jadi mama masih di ICU sekarang gitu. Iya. Belum bisa naik, terus masih sesek, udah pakai oksigen segala macam. Udah pakai punya juga nasal apa ya, lupa. Bukan ventilator. Iya. Tapi oksigennya masih kurang bagus ya. Kalau dicopot ya agak parah sih. Tapi ya maksudnya memang kayak kondisinya sehoror itu sih di sini ya. Kita bukan Jakarta kan, kalau di sini kan gue di Tangsel kan. Maksudnya kayak rumah mama papa Khairon kan di dekat rumah aku kan. Jadi kayak aku tuh kan sering kontak-kontaknya sama Tasyanya Hafiz kan. Jadi kayak kita yang malam-malam kayak, sis tahu nggak isi ulang oksigen, sis cari oksigen di mana lagi ya sis, ini gini kayak ya Allah, nyari oksigen sesusah itu ternyata. Ya, tapi kemarin yang banyak bantu kita tuh dari human community ya, humanity kali, yang mana sih? Bisa dari sini bukan? Ashar humanity. Masya Allah. Ashar humanity ya. Itu jadi aku minta tolong sama temennya Inu. Temennya Inu kan di ACT, aksi cepat tanggap. Dia X-nya ya, makanya Masya Allah. Maksudnya kayak aku sih bersyukur sih di Indonesia juga sekeos apapun organisasi tuh jalan banget untuk bantuin orang gitu loh. Maksudnya kan kita benar-benar, dan aku inget banget tuh alhamdulillah dapet nih satu-satunya pas aku tutup telepon di WhatsApp. Setelah kita telepon ada kali 10 orang rebutan, say. Iya, jadi itu tuh benar-benar kejadian tuh serba cepet ya semuanya. Tadi itu kita benar-benar nyantai-nyantai banget karena mikirnya agak paranoid sih. Maksudnya kan memang adiknya Iron habis dari sini dan ternyata pada positif tuh.
Cuman kita nggak ngerasain apa-apa, jadi santai-santai aja. Cuma kok feeling gue tuh kayak yang kata Iron bilang kita nggak usah PCR lagi, juga kita nggak kenapa-napa gitu. Cuman gue bilang kita harus tetap PCR sih, jaga-jaga aja gitu. Mas sekarang ada baby, antigen dulu, antigen negatif. Ya karena mungkin virusnya belum bulat kali say. CT-nya juga tinggi juga. Iya, benar. Ya terus akhirnya pas pokoknya maksain deh, ayo gimana caranya buat PCR aja deh, PCR tiba-tiba yang keluar aku negatif, Dede negatif, Irwan sama suster positif. Itu posisinya kita lagi makan bareng semuanya, tapi ya alhamdulillah sih Irwan cuma 5 hari. Cuman kan gini sebenarnya waktu itu kita tuh nggak terlalu musingin keadaan Irwan gitu loh, karena Irwan baik-baik aja kan alhamdulillah. OTG lah ya. Musingin kondisi papa kan, mama waktu itu baik-baik aja, nggak ada apa-apa mama alhamdulillah. Jadi terpaparin mama Sebenarnya bareng cuma nggak ngecek sama-sama ya kan? mungkin ya. Cuma ibaratnya pas mama kena itu tuh dia enggak, dia demam, panas tinggi, tapi semalaman besokannya tuh masih demam tapi nggak terlalu parah gitu. Nah hari ketiga udah lumayanan banget, udah kayak hampir kayak normal, tapi ya alhamdulillah makin drop. Akhirnya mama ngurusin papa lagi, terus udah ngurusin papa ya mamanya juga jadi makin drop juga gitu. Itu yang inget gak yang kita ngevlog yang Irwan positif sampai negatif kan, tayangan itu kan. Itu bener-bener H+1-nya itu papa meninggal dari nggak ada apa-apanya. Dari itu kejadiannya bener-bener cepet banget. Maksudnya kita masih mikirnya oke, ini COVID kenanya di orang tua, which is selama ini kita cuma dengar dari berita ya gitu. Orang pada rebutan oksigen, dan akhirnya qadarullah kita ngalamin itu sendiri, kepusingannya kita nyariin oksigen, terus nyari rumah sakit bener-bener full semuanya. Akhirnya hari H itu kita pas jadi dari malam itu yang Irwan dibilang negatif tuh kita masih nyariin terus kan rumah sakit kan. Tapi belum dapat. Nah besokannya itu sebelum papa meninggal itu kita akhirnya maksain. Akhirnya Dika nyetir bawa papa sama mama mau ke rumah sakit. Maksudnya udah ikhtiar aja di sana mau diladenin mau enggak, yang penting ya udah nih gimana orang tua kita udah kehabisan oksigen gitu loh. Sampai akhirnya di jalan oksigen papa habis, bener-bener cuma nafas 5 kali udah. Secepat itu gitu, kita bener-bener yang shock, nggak prepare sama sekali gitu loh. Ya habis dari situ dari mamah yang baik-baik aja, yang nggak tahu dia pikiran juga kali, dia pikiran dan dia capek ngurus pemakaman, ngurus apalah segala macam. Ya akhirnya mama hari berikutnya malah drop. Hari H tuh mama nggak ada apa-apa sama sekali, normal. Cuma batuk doang. Saturasi juga masih aman ya? Aman banget. Terus tiba-tiba hari berikutnya mama mulai sesak segala macam, padahal itu udah hari ke Mama hari 10. ke ke-10. Padahal mama udah hari ke-10. Oh iya. Hari ke-10 kita pikir kan masa 9 nyesek? hari 9. Iya, Ya, sudah sudah sih lama gitu ya. lah. Akhirnya kita pakein oksigen segala macam, saturasi turun. Wah, dari situ kita pusing lagi nyari oksigen lagi. Iya. Kita pikir oksigennya udah, ya kita udah gak nyari oksigen lagi kan gitu. Ya maksudnya mama insya Allah nggak kenapa-napa gitu. Jadi tuh pas bener-bener kita dapat kabar positif semua nih, mama, papa, Dika, anak-anak, abang, Nadine positif, kita tuh masih kayak yang sekarang mereka nggak kenapa-napa, Rin, biasa aja. Nggak kenapa-napa sama sekali. Nggak kenapa-napa, masih Dia yang cuma meriang awalnya. Iya, bilang oh ya udah alhamdulillah ya nggak ada yang sesek apa segala macam. Itu kayak ini nggak sih yang kayak sekarang happy apa sih Foxia itu? Hypoxia ya. Yang kayak Iya. nggak kenapa-napa tapi tiba-tiba saturasi oksigennya ngedropnya cepet gitu loh. Papa itu selama 2 hari saturasinya itu dari ya awal kan pasti dari 90-an ya turun ke 80, turun ke 70. Nah 2 hari terakhir
itu tuh papa sampai nyentuh pas hari terakhir nyentuh 50 ya nggak? 50-an ya? Ya alhamdulillah mama kedapetan ICU ya. Dan itu pun juga kita hunting di ini gak sih Ki? Ingat gak kita yang malam-malam kan kita hunting kan Jakarta memang ada website khusus untuk kita bisa tahu kan bed-bed yang tersedia kan. Dan itu tuh cepet banget kan. Ingat gak aku bilang Ki di Pelni ada 10 bed di apa? Nggak, maksudnya ini kan informasi ya buat siapa tahu ada yang keluarganya lagi ngadepin kayak gitu. Nanti bisa ditaruh nih websitenya karena itu kayak ngebantu banget gitu loh. Main apa Hawa? Say hi dulu sama Miki. Kan suaranya? Say hi dulu sama Miki, ayo. Halo Mami Kia. Dekat ya, yang selalu Nirwan. Hai sayang. Hai selalu. Ayo. Kamu nyariin Ukasha yang nggak ada lehernya kan? Hah? Iya. Nih. Oke. Iya, jadi website itu kayak ngebantu banget sih karena di situ tuh tapi kayak runningnya cepet banget gitu. Ingat gak sih Ki? Aku bilang malamnya tuh di Pelni 10, besokannya di Pelni 0. Iya, dan alhamdulillah ternyata ada mamanya Irwan tuh antriannya tuh 50-an. Kita nunggu kan udah berapa hari. Iya, udah ya udah daftarin aja deh dapatnya mau hari apa, yang penting kita udah ikhtiar maksimal gitu karena dari case-nya papa kan sebegitunya kalau misalnya memang yang bermasalahnya sama oksigen ya susah gitu saturasinya di bawah 90 ya kita mau gimana lagi kan, satu-satunya jalan harus ada alat bantu yang lain gitu, nggak bisa cuma pakai oksigen aja. Virusnya itu memperobotin paru-paru kan, sehingga paru-parunya itu memang makanannya cuma oksigen doang nih yang bisa maksudnya ibaratnya bertahan gitu. Iya, yang bikin kita bertahan tuh cuma oksigen doang gitu. Nah sementara nyari oksigen kalau ininya di isoman lah gitu ibaratnya isolasi mandiri tuh bener-bener kayak susah banget nyari oksigen. Sampai tabung-tabung tuh yang tadi harganya ini juga teman-teman yang penjual juga tolongnya gitu, kayak di semua kita lagi susah segala macam, tabung yang tadinya cuma 500.000 dijualnya 5 juta dan segala macam itu kayak keterlaluan tahu. Mama, kalau papa memang waktu kita butuh banget itu nggak ada yang nawarin pakai harga gitu. Tapi pas mama, kemarin itu udah sama papa kan, sampai ada yang nawarin. Lebih panik lagi nggak? Masa ya Allah papa udah baru 2 hari yang lalu gitu, masa sekarang mama naudzubillah min dzalik gitu kan. Akhirnya kita bener-bener nyari banget tuh oksigen sama rumah sakit. Ada yang nawarin, oke bisa diantar sekarang, tapi 5 juta. Iya, gue juga tadi nyari ditawarin 5,5 juta. Gimana ya? Isinya nggak penuh dan kita nyari isinya, waduh. Keren sih kalau misalnya bisa beli setiap hari tuh. Ya maksud aku kita jangan nyari kesempatan di susah-susahnya orang gitu loh. Maksudnya aku tuh berharap orang-orang tuh jangan ngambil kesempatan obat dimahalin, oksigen dimahalin. Kan kasihan orang-orang nggak semuanya punya uang. Kayak contohnya ya, ini nggak apa-apa sih diomongin aja ya. Mungkin bisa jadi pembelajaran orang-orang ya. Kayak kemarin kan mama cari obat yang plasma itu kan. Pas gue searching ada yang jual 25 juta kan. Harga normal harga satu ampulnya 2 juta, 3 juta. Dia jual 25 juta, itu gimana gitu loh. Hasilnya 3 juta sekian. Aduh, parah banget. 25. Dan dibutuhinnya bukan 25. Dan dibutuhinnya bukan 1. Iya, beberapa kan. 30. Allah ya, Fat. 20 sampai 30. Keterlaluan sih, tapi memang obatnya langka memang iya di sini. Cuman nggak gitu juga dong. Maksudnya kan kayak lo harusnya kan ada hati kayak ini buat bantuin orang gitu kan. Kan tetap bayar tapi ya kalau mau naik banget berapa ratus ribu ini berapa puluh juta kan keterlaluan gitu loh. Maksudnya ya sebenarnya sama sih kayak case-case waktu awal COVID di Indonesia, masker selangit harganya, hand sanitizer selangit, orang pada nimbun tuh kan menurut aku tuh keterlaluan gitu loh. Kayak kita tuh sebenarnya kan rezeki semua dari Allah.
semangat dia juga dari Allah. Bayang nggak sih maksudnya kalau kayak kita mempersulit orang di saat kita nanti, takut nggak sih kita dipersulit nantinya di saat kita mau menemui ajal? Iya, duh. Sebenarnya kalau aku ya, Iya, orang kadang-kadang suka keterlaluan. Gue tahu sih pada BU ya PPKM ini ya semua juga maksudnya kayak kita juga ngadepin kantor-kantor kita harus tutup gitu. Cuman nggak gitu juga gitu loh. Cari duitnya nggak gitu juga gitu. Oh ya udah Bismillah ya Kak. Mudah-mudahan Mama dikasih kesembuhan, oksigennya naik. Mudah-mudahan ya. Wisnu juga sembuh. Gue juga nggak tahu sih Wisnu sakit apa. Tiba-tiba. Aja deh, insya Allah bukan COVID ya. Iya kan? kalau mau cek deh, ya pertama kan ya PCR dulu. Dia udah PCR tadi tapi belum keluar. Belum apa-apa cek dan tapi Iya. kalau memang nggak di rumah sakit ya di itu aja atau di rumah. Dia udah dari laboratorium sama PCR tadi karena dia menggigilnya parah kan. Iya. Dia menggigil terus dia panas tinggi. Iya, jadi dia panas tinggi 39. Sebenarnya dari kemarin tuh gue yang radang. Maksudnya kayak kadang-kadang ya kita tuh kadang-kadang udah lupa sama penyakit lain tau gak sih? Padahal penyakit lain juga banyak. Iya betul. Tapi abis gitu sih kemarin gue kan bener-bener yang apa ya, yang lumayan cuek gitu loh, gak terlalu yang gimana. Iya, banget. dulu lo cuek banget. Iya, tiba-tiba gue dihadapkan sama si COVID ini gitu yang sampai Tunggu, karena memang waktu itu tapi pas di saat COVID serangan kedua ini Enggak, kita udah di rumah kok. yang oh, Delta, kita iya tuh bener-bener ya apalagi ada Bekasi ya, bener-bener nggak keluar sama sekali. sama sekali gitu. Iya. Ya tapi ya kalau ngomong memang begitu di sananya seperti itu kan ya. Iya, betul. Kan kita udah ikhtiar kalau emang takdirnya kena ya kena, mau gimana? Gue sempet gitu tuh, ya ampun nyesek banget, gue udah bener-bener gak keluar sama sekali. Gue malah, maksudnya ya atas izin Allah ya, dulu gue keluar-keluar gue malah gak kena. Ini pas di rumah malah Irwan kena. Ya itu udah takdir. Iya, karena kayak keluarga datang kan kita nggak tahu ya kena apa enggak, dan dia pun juga tidak bermaksud karena dia juga nggak tahu gitu kan. Iya, emang udah kadar Allah lah. Tapi ya maksudnya kayak hikmahnya banyak sih, kayak ini tuh kayak makin ngingetin kita tentang kayak ya udah ajal tuh Allah udah atur gitu. Apalagi kayak kemarin ya dalam satu hari ya Allah, gue lagi sedih backsound gue, anak gue ketawa main game. Kayak dalam satu hari keluarganya Wisnu itu yang meninggal 2 orang. Satu kena COVID, satu lagi meninggal karena penyakit lain. Dan di situ gue benar-benar kayak langsung ingat kajian-kajian yang gue kayak alhamdulillah denger ya belakangan ini kan banyak banget ustadz yang kayak kasih nasihat tentang kematian ke kita, ngeliat posisi kita sekarang seperti ini, penyakit di mana-mana. Itu kayak gue langsung kayak ngedihapinin kayak ya udah selamat dari satu penyakit ke penyakit lain sama kayak COVID, tapi kamu nggak akan selamat dari kematian kalau emang udah waktunya meninggal gitu loh. Jadi kayak bisa meninggal karena COVID, bisa meninggal karena sakit yang lain, atau bisa meninggal pas tidur. Itu yang kayak mikir kayak ya sih ya kenapa gue terlalu takut sama COVID-nya tapi nggak mikirin gue takut sama dosa gue gitu loh. Itu kayak nge-reminder lagi kita semua sih sebenarnya kan. Maksudnya kan hikmahnya kayak orang banyak yang ngelihat kan apa ya, kematian tuh kan kayak reminder buat kita, buat orang-orang yang masih hidup kan sebenarnya kan. Gitu sih ya, banyak lah kan kita disuruh sering-sering ingat sama pemutus kenikmatan, maksudnya kan kematian gitu. Jadi kayak kondisi kayak gini sih makin kayak nggak terlalu mengoyok mau ngapa-ngapain tau gak sih. Jadi kayak aduh ya Allah, semua orang kayak gini gitu kan. Cuman kan ya kita ikhtiarnya ya kita di rumah, kita vaksin. Tapi kan alhamdulillah kan Kak Irwan ngaruh kan vaksin, Kak Irwan jadi OTG gitu kan. Mungkin ada yang masih ragu vaksin, ya vaksin aja gitu kan. Karena memang keluarga aku juga banyak banget yang vaksin kena, tapi mereka jadinya OTG, jadi melemahkan virusnya gitu loh. Bukan berarti jadi nggak kena sama sekali gitu kan. Bukan Ya itu loh, maksudnya emang ya udah takdir ya gitu. Maksudnya kita juga, Irwan juga udah ngajak mama papanya vaksin tuh sebenarnya udah dari sebelum kena gitu kan.
Tapi qadar Allah tuh belum sempat akhirnya kita berangkat duluan. Mama waktu itu nggak jadi nyusul. Ya balik lagi ya takdirnya ya seperti itu gitu. Papa belum sempat vaksin dan akhirnya meninggal karena COVID gitu. Ya itulah, balik lagi udah semuanya di tangan Allah. Yang kita benar-benar pas kejadian kemarin tuh benar-benar kayak diingetin lagi, kita tuh bukan apa-apa. Lo mau sepowerful apapun, mau lo punya uang banyak, bisa bawa orang tua lo mungkin ke rumah sakit yang terbaik, tapi kalau udah takdirnya Allah kayak gitu ya udah. Intinya gini, COVID ini tidak memperpanjang atau memperpendek ajal kita sebenarnya, ajal siapapun. Jadi mau kita mau orang lain pun, wah karena dia bawa COVID segala macam bla bla bla, itu sebenarnya salah gitu. Yang benar memang udah ajalnya. Jadi ya tetap kita waspada, boleh nggak waspada, boleh banget gitu, harus malah, karena kalau memang belum ajal kita ya takutnya kan kita ngebawa penyakit itu ke orang lain. Betul. Benar-benar. Karena gue nggak setuju sih ada orang-orang yang kayak. Alhamdulillah mama di 95-97 saturasinya. Alhamdulillah ya Allah. Tapi tetap Mama lagi naik saturasinya. masih berjuang banget mama. Iya, masih di ICU, mudah-mudahan. Makanya aku berdoa bisa cepat balik. Ada oksigen. Mudah-mudahan mamanya Kak Irwan cepet sembuh, cepet pulang ke kita semua, bisa kita peluk lagi. Mudah-mudahan teman-teman juga yang lagi nonton, kalau lagi ada sakit, lagi ada musibah apapun, segera disembuhkan dan segera dikasih jalan keluar terbaik sama Allah. Amin, 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 amin. Ya udah, thank you semua. Nah, Ya udah, thank you semua. I miss you. Nanti kalau aku kesana aku PCR dulu deh. Oke. isi tunggu. Dah. Dah.